terpaksa untuk menggunakan ruangan ini sementara dulu ya teman-teman, mungkin untuk 2 minggu ke depan. Jadi sebelum kita mulai untuk kegiatan belajar mengajar pada hari ini, salah satu mungkin bisa memimpin doa terlebih dahulu. Oke, mungkin dari saya ya. Ibu tunjuk satu ya. Iya, Bu. Dari Amel mungkin bisa memimpin doa teman-temannya ya. Menurut kepercayaan teman-teman, berdoa dimulai. Doa cukup. Baik, semoga untuk kegiatan pembelajaran hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, mau Ibu presensi dulu ya untuk kehadirannya hari ini. Mas Tiani, Hadir, Bu. hadir, terus Emma, Hadir, Ibu. hadir, Ria, Hadir, Ibu. terus Amel, Hadir. hadir, Iin, Hadir, Bu. hadir, Ama, Hadir. hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Nanti kita masuk ke materi baru ya di minggu ini. Jadi terkait dengan pengelolaan sarana prasarana, kita review sebentar yuk materi yang kemarin terkait administrasi sarana prasarana. Mungkin bisa salah satu menjelaskan administrasi sarana prasarana itu seperti apa? Yuk, silakan dari teman-teman review singkat aja. Alat-alat kantor, Bu. Alat kantor Yang menunjang pekerjaan perkantoran. yang menunjang pekerjaan perkantoran. Oke, dari review singkat itu, kalau secara administratif mungkin lebih ke pengelolaan atau memanagenya bagaimana ya, termasuk juga di dalam inventarisasi dari sarana prasarana. Oke, kita lanjut untuk ke materi hari ini. Ibu akan tampilkan presentasi dari ini ya, terkait furniture kantor atau office furniture. Oke, di sini untuk SMK fase M, termasuk untuk teman-teman di SMK kelas 11 ini. Kita langsung lanjut ke pengertiannya ya, supaya teman-teman lebih mengenal. Kita samakan persepsi dulu. Di sini pengertiannya yaitu secara umum, furniture kantor adalah perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk menunjang aktivitas kerja di kantor. Jadi banyak sekali ya perlengkapan atau peralatan. Contohnya kayak yang kita gunakan saat ini, ada meja, ada kursi, terus juga ada peralatan elektronik, terus juga ada kabel-kabel ini, termasuk juga sarana prasarana yang mendukung pekerjaan kita di kantor. Kemudian kita lanjut di fungsi furnitur kantor. Di sini secara singkat saja ya Ibu sebutkan. Yang pertama, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kinerja pegawai atau karyawan. Kemudian juga dapat meningkatkan estetika ruang kerja. Jadi estetika ini nantinya akan menambah kayak pandangan kita tuh nggak bosen gitu loh selama kita berada di kantor. Terus juga meningkatkan fungsionalitas ruang kerja. Jadi ruang kerja itu nggak cuma semata-mata kita pakai untuk bekerja saja di sini, tapi nanti bisa kita fungsionalkan dengan cara lain. Terus juga menjaga kesehatan dan keamanan. Ini kaitannya dengan apa? Mungkin ada yang ingat? K3. Iya, betul sekali K3. Oke, lanjut ya. Di sini ada jenis furnitur kantor. Sebetulnya jenis furnitur kantor di sini digolongkan menjadi 5. Jadi dari 5 itu kita coba bedah satu-satu. Yang pertama, jenis furnitur kantor ada perlengkapan kerja utama. Jadi ini lebih menunjang ke pekerjaan kita yang utama secara umum. Contohnya kayak meja, kemudian kursi, terus juga ada komputer, lalu ada peralatan elektronik atau perlengkapan elektronik. Terus juga ada jenis berupa perlengkapan penyimpanan. Contohnya teman-teman sudah belajar tentang arsip? Sudah. Nah, di sana kan juga disebutkan ada lemari untuk penyimpanan, kemudian ada juga rak buku untuk menyimpan buku-buku seperti buku pelajaran atau mungkin buku-buku materi sebagai sumber belajar teman-teman. Terus juga ada rak arsip, ada laci, ada kabinet juga. Terus kita beralih ke jenis yang ketiga dan keempat. Jenis yang ketiga ini perlengkapan rapat dan presentasi. Sebetulnya ini lebih spesifik ke rapat dan presentasinya teman-teman. Nah, contohnya Ibu sekarang lagi menjelaskan dengan PowerPoint atau dengan presentasi seperti ini menjelaskan materinya. Jadi ada meja dan kursi rapat yang sekarang baru kita pinjam untuk kita gunakan di pembelajaran hari ini. Terus juga ada whiteboard yang nulisnya pakai spidol, teman-teman tentunya sudah tahu ya. Ya. Terus ada flip chart. Flip chart ini nantinya sesuai dengan kegunaannya. Mungkin dari teman-teman pernah ngeliat seperti bagan alur atau bagan berupa diagram gitu. Kalau teman-teman pernah observasi, pernah mengunjungi suatu kantor, nah flip chart itu kurang lebih seperti itu, tapi
sesuai dengan kegunaannya yang ada di kantor tersebut. Terus juga ada proyektor, ini sekarang kita pakainya layar melalui LED TV, terus juga layar yang seperti ini. Terus juga jenis furniture kantor yang keempat, yaitu perlengkapan untuk kenyamanan dan juga estetika. Ini lebih ke untuk cuci mata istilahnya. Jadi kita bisa memanjakan mata dengan furniture yang ada, biar kita tuh nggak jenuh dengan satu pekerjaan aja. Kita bisa melihat kayak keindahan yang ada di suatu ruangan tersebut. Contohnya kayak sofa yang bisa kita temui di lobi sekolah mungkin, terus juga ada kursi tamu, kemudian ada tanaman hias. Tanaman hiasnya di sini biasanya yang ada di kantor-kantor itu lebih ke tanaman yang bonsai. Jadi bukan tanaman hias yang kayak di luar sekolah kita kan ada banyak tanaman yang bunga-bunga yang dia itu tinggi gitu teman-teman. Jadi disesuaikan lagi dengan ruangannya untuk tanaman hias ini. Terus juga ada dekorasi dinding dan juga ada pencahayaan. Gimana teman-teman, kayaknya udah ngantuk nih? Gimana? Bosan ya? Gak apa-apa, sebentar lagi kita selesaikan ini materinya. Jadi kita bahas secara langsung dengan spesifik di sini. Udah masuk ke jenis furniture kantor yang terakhir. Ini berupa perlengkapan lainnya yang nantinya juga akan mendukung produktivitas kita. Jadi di sini lebih ke menjaga terkait kebersihan, keamanan maupun kesehatan. Contohnya keranjang sampah. Apakah di kelas kita udah ada keranjang sampah, teman-teman? Ada. Oke. Terus apar di sekolah kita ada nggak? Ada. Oh, di depan. Oke, berarti teman-teman cukup memperhatikan ya untuk furniture yang ada di sekolah kita. Ya, Bu. Terus juga ada papan pengumuman. Kalau misalkan teman-teman mau mencari pengumuman, kayak misalkan ada informasi dari sekolah, mungkin tentang iya betul banget lomba, terus cuti mungkin biasanya juga ada dipasang di papan pengumuman, tapi yang di dekat ruang guru yang secara resmi dan yang secara tidak resmi itu biasanya dipasang di papan mading. Oke. Terus ada juga tips memilih furniture kantor. Tipsnya yang pertama itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi biar nanti nggak pengadaannya itu terlalu banyak memakan anggaran, terlalu banyak memakan ruang, atau nantinya juga terbuang sia-sia tidak kita gunakan. Jadi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kantor tersebut. Jadi harus sesuai dengan analisis jabatannya, terus juga kantornya itu tata ruangnya seperti apa, harus kita sesuaikan. Terus juga pertimbangkan ergonomi. Tadi sudah disebutkan dari Mbak siapa namanya tadi? Emma. Oke. Terkait dengan ergonomi supaya nantinya juga dari K3-nya itu terdukung dari furniture-nya itu. Jadi pengadaannya nggak sia-sia cuma sebatas untuk produktivitas di kantor aja. Terus juga di sini ada kualitas dan material. Apa yang kita adakan di suatu kantor untuk furniture itu kualitasnya harus sesuai dengan apa yang diharapkan untuk produktivitas di kantornya juga. Material atau bahan-bahannya juga harus dipertimbangkan teman-teman. Terus desain dan estetika, tadi juga sudah kita bahas di jenis-jenis, ada yang terkait dengan estetika. Jadi bisa kita lihat kembali tata ruangnya supaya bisa lebih nyaman untuk kita tempati, bisa lebih nyaman untuk mata kita dalam memandang ruangan yang ada di kantor itu seperti apa, biar kita tuh nggak jenuh seperti apa, harus kita sesuaikan juga untuk memilih furniture kantornya itu. Terus fungsionalitas dan juga anggaran. Untuk yang fungsionalitas itu nantinya lebih terkait dengan fungsinya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, kita harus sesuaikan biar barang yang kita adakan tersebut itu benar-benar berguna. Jadi nggak membuang anggaran, dan juga di situ dari seluruh pegawai bisa memanfaatkan furniture dengan baik. Terus juga menyesuaikan dengan anggarannya, biar nanti untuk pengadaan kan sudah ada anggaran dari kantor itu sendiri. Jadi biar nggak kebuang sia-sia, jadi harus memperhitungkan lagi untuk pengadaan furniture-nya. Dan juga termasuk di sini untuk anggaran itu termasuk di perawatannya. Jadi kita nggak cuma sekedar ada alat, ada barang, tapi kita nggak bisa menjaga. Karena ada anggaran tersebut, kalau bisa kita tetap menjaganya supaya lebih terawat. Gitu ya teman-teman. Kita samakan persepsi di sini. Nah, sebelumnya ini karena pertanyaan ini untuk teman-teman nih. Ibu mau tanya dulu, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan dari materi-materi tadi? Tidak ada, tidak Bu. Tidak ada? Tidak jelas. Ya, alhamdulillah, berarti Ibu menjelaskannya
nggak yang terlalu rumit ya. Ya. Baik, sekarang Ibu yang izin bertanya kepada teman-teman nih, seberapa pentingkah furniture kantor? Penting Penting banget. banget. Kenapa tuh? Karena mendukung pekerjaan rasional tadi. Mendukung kerjaan, operasional, terus juga Sama motivasi mungkin Bu. betul. Betul sekali terkait dengan motivasi untuk produktivitas karyawan itu sendiri. Jadi kalau misalkan barang itu ada, barang itu tersedia, kita bisa menjawab singkat, mereka akan lebih termotivasi, terdorong untuk melakukan suatu pekerjaan. Itu teman-teman. Oke. Nah, beralih ke tugas. Ya. Kayaknya sangat-sangat sedih banget ya kalau dengar kata tugas. Iya, Teman-teman ada yang alergi nggak sama tugas? Aduh, malah di UKS kita nggak ada lagi obat untuk alergi tugas. Siap nggak nih buat tugas kelompok? Harus siap. Harus siap ya. Kenapa? Jangan di cut off temennya kayak gitu ya teman-teman. Red flag ya ampun. Gak apa-apa, nanti pembagiannya biar kalian yang lebih menguasai. Iya, Bu. Ya, jangan seperti itu ya teman-teman. Untuk pembagian di tugas kelompok ini kita juga harus adil. Gimana untuk membagi tugasnya biar kalian tuh sama-sama kerja semua. Mau itu teman yang menurut kalian itu nggak kalian sukai atau teman yang kalian suka karena dia menguntungkan untuk mengerjakan tugas kelompok. Jadi jangan seperti itu ya. Kita harus profesional. Ya, Bu. Oke, Ibu jelaskan dulu tugas kelompoknya ya. Materialnya dulu teman-teman. Untuk tugas kelompok di sini membuat kelompok 2 sampai 3 orang. Nah, terus tugasnya apa sih? Yaitu membuat makalah dan materi dalam PPT. PPT-nya boleh formal, boleh dalam tampilan yang non formal. Asalkan dalam PPT-nya itu jelas menginformasikan tentang apa. Jadi di sini topiknya yaitu mengenai amati tentang berbagai jenis furniture kantor, fungsinya dan juga manfaatnya. Karena kita tadi kan sudah mempelajari tentang jenis-jenis furniture kantor, terus juga tips memilihnya. Nah, sekarang biar teman-teman lebih mendalami, Ibu berikan tugas terkait dengan jenis, tapi ada fungsi dan juga manfaatnya. Jadi lebih spesifik ya teman-teman. Terus pelajari prinsip-prinsip desain ergonomis untuk ruang kerja, termasuk postur tubuh yang ideal, terus juga terkait pencahayaan dan juga pengaturan ruangan yang ideal atau baik itu seperti apa. Terus cari tahu tentang tren terbaru dalam desain ruang kerja dan furniture kantor. Kayak tata ruangnya itu yang baik seperti apa sih? Kayak teman-teman sukai, mungkin teman-teman nanti boleh beropini ketika menjelaskan materi seperti itu, supaya nanti kalian nggak kaku-kaku banget dalam menjelaskan ketika presentasi. Terus presentasikan desain ruang kerja kepada seluruh anggota kelompok dan juga di sini belum Ibu ganti ya, yaitu kepada guru yang mengampu pada mata pelajaran tersebut. Terus juga dijelaskan juga alasannya dibalik pemilihan furniture dan tata letak dari ruang kerja tersebut. Untuk deadline-nya sendiri di sini tanggal 14 Juni 2024. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami untuk tugas kelompoknya? Bisa. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Kita sudah beranjak di kesimpulannya. Bu, Iya, boleh silakan. ngumpulin tugasnya lewat apa ya, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Siapa? Mbak Lesti. Lesti. Oke, nanti untuk pengumpulan tugas akan Ibu berikan tautan Google Drive. Jadi sementara dikumpulkan di situ dulu. Pokoknya nanti setelah terkumpul semua baru kita presentasikan di tanggal 14 Juni tersebut. Jadi tenggatnya kalau bisa teman-teman sudah bisa selesaikan di tanggal 13 Juni atau H-1 dari tenggat tersebut, biar bisa nanti sambil Ibu cek, terus juga Ibu revisi barangkali ada yang perlu diperbaiki. Gitu ya teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke, sudah cukup. Mari kita simpulkan terkait materi hari ini. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah Ibu sampaikan dan diskusi juga bersama teman-teman tadi melalui tanya jawab, furniture kantor merupakan investasi penting untuk meningkatkan produktivitas, kenyamanan, dan juga estetika ruang kerja. Terus dalam memilih furniture yang tepat dan berkualitas,
perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan juga mendukung performa terbaik karyawan. Gitu. Jadi nantinya untuk perusahaan yang terutama dia mengambil di ranah yang profit atau mencari keuntungan, dia akan lebih dapat naik keuntungannya jika produktivitasnya baik juga. Oke, karena sudah masuk ke slide thank you, dan kayaknya kalau udah slide thank you tuh teman-teman udah bahagia. Aku sudah melihat senyum-senyum ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, karena materi kita juga sudah cukup, dari teman-teman juga sudah cukup jelas, kita sudah simpulkan, nanti barangkali ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup kelas ya teman-teman. Oke, baik. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan, mohon untuk dimaafkan ya. Sekian Ibu tutup untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.